kecil yang relasional adalah kelompok kecil di mana di dalamnya terjadi hubungan yang mendalam. Bukan hubungan permukaan dari antara orang-orang yang berelasi sebagai sahabat-sahabat rohani. Bukan sekedar peserta program pembinaan. Untuk terjadinya kelompok yang demikian tentu saja tidak serta-merta terjadi, tetapi akan berjalan melalui tahapan-tahapan. Memahami dinamika kelompok akan sangat menolong bagi seorang pembimbing kelompok untuk memetakan apa yang sedang terjadi di dalam kelompoknya dan bisa menavigasi apa yang perlu dia lakukan sebagai seorang pembimbing di dalam masing-masing tahap tersebut supaya kelompok bisa terus berjalan dengan baik. Tahapan-tahapan dinamika kelompok dapat dibagi menjadi beberapa fase. Fase yang pertama atau tahap yang pertama biasa disebut sebagai fase forming, fase pembentukan. Di dalam fase pembentukan ini, apa yang dialami oleh anggota kelompok yang berkumpul? Pemikiran anggota kelompok pada saat itu ketika mulai berkumpul, dia akan berpikir, apa yang bisa saya harapkan dari teman-teman saya ini? Dan apa yang teman-teman saya harapkan dari saya? Ketika masuk dalam kelompok yang demikian, dalam fase forming, orang memiliki harapan-harapan. Dia senang, berharap ada sesuatu yang akan mereka alami, bertumbuh bersama dalam kelompok ini. Tetapi juga ada kecemasan, ada kegelisahan. Bagaimana jadinya nanti kelompok ini selanjutnya? Maka anggota biasanya dalam kondisi itu akan cenderung mengamati. Cenderung tidak terlalu banyak terlibat. Cenderung untuk menahan diri, tidak terlalu banyak berbicara, tidak terlalu banyak berpendapat. Pemimpin kelompok dalam fase forming ini berperan untuk terus meningkatkan kepercayaan anggota satu sama lain. Untuk menjadi katalisator. Sehingga setiap anggota bisa mengenal dan bisa dikenal. Menciptakan suasana kesatuan. Dan itu adalah prioritas yang sangat penting di dalam fase forming. Dan di dalam fase ini, pemimpin kelompok perlu memberikan sesuatu dengan jelas. Apa yang diharapkan dari kelompok ini, kesepakatan-kesepakatannya, aturan-aturannya, sehingga itu menjadi clear bagi semua orang yang mengikutinya. Itulah fase forming. Fase kedua, ketika kelompok sudah melewati fase forming ini, maka kita masuk ke dalam fase yang disebut sebagai fase storming. Fase storming, dari kata storm, badai, di sini adalah masa di mana terjadi peralihan. Kalau tadinya masih menjajaki, sekarang orang sudah berelasi sekian lama, dan orang mulai memikirkan ke depan. Apakah saya bisa mempercayai kelompok ini untuk mempercayakan pergumulan-pergumulan saya lebih dalam lagi kepada mereka? Saya sudah mulai berinteraksi, mulai saling mengenal, tetapi apakah saya benar-benar bisa mempercayai kelompok ini? Dan apakah saya bisa mempercayai pemimpinnya? Karena pemimpin sangat berperan di situ. Dan di dalam relasi yang terbangun, awalnya masih ragu-ragu, mereka mulai menyatakan dirinya, mulai terjadi ketegangan, ada ketidaksetujuan, ada perbedaan pandangan. Dan mungkin juga dialami beberapa orang antusiasmenya mulai menurun karena beberapa situasi ini. Karena beberapa ekspektasi. Dan apa yang mereka lakukan, tidak heran jika pada waktu itu beberapa orang mulai berani menyatakan ketidaksetujuan, kejengkelan. Bahkan beberapa mungkin tidak dengan perkataan tetapi dengan ketidakhadiran. Mereka mulai menghindar, mulai tidak hadir dan sebagainya jika ada hal-hal yang mereka tidak sukai. Rekan-rekan sekalian, ketika ada dalam posisi ini, prioritas pemimpin adalah terus membangun kepercayaan antar anggota. Terus membangun pemikiran kesatuan di antara kelompok ini dengan memberikan peneguhan-peneguhan hal-hal yang baik, hal-hal yang berjalan dengan tepat yang terjadi. Tetapi juga tidak ragu-ragu memberikan teguran-teguran dengan cara yang baik tentu saja, supaya hal-hal yang akan mengganggu dinamika kelompok ini tidak berkelanjutan. Ada kejelasan, ada kepastian di sana, dan pemimpin membuat penyesuaian-penyesuaian, tentu saja dengan tidak mengurangi hal-hal esensial di dalamnya. Fase yang berikutnya adalah fase norming dan fase performing. Dua fase ini akan saya sebutkan bersama-sama. Fase norming atau fase performing adalah fase di mana kelompok sudah melalui
tahapan storming di mana mereka saling mengenal satu sama lain dengan segala hal-hal positif, negatifnya dan sebagainya. Dan kelompok sudah mulai tahu tempatnya masing-masing. Dan kita sudah tahu kalau melakukan ini, siapa yang mengambil bagian itu, kalau yang paling baik dalam peran ini, siapa yang melakukannya dan sebagainya. Dan dalam fase norming ini sudah mulai terjadi kesepakatan-kesepakatan. Ada komitmen-komitmen yang diperbaharui. Dan hubungan juga mulai menjadi semakin cair, menjadi semakin terbuka. Orang berani menjadi diri sendiri, tidak harus berpura-pura. Muncul perasaan positif yang ditimbulkan karena hubungan yang semakin cair dan hangat ini. Orang berani memberikan umpan balik apa adanya tanpa merasa harus menyinggung siapa-siapa. Dan kelompok semakin mendapat momentumnya untuk bertindak. Mereka akan bertanya, apa yang bisa kita lakukan? Hal bersama-sama apa yang bisa kita kembangkan lagi, baik untuk di dalam kelompok kita maupun orang-orang di luar kelompok. Pemimpin pada saat ini memberikan umpan balik, terus mendorong perbaikan-perbaikan apa yang bisa dilakukan di dalam kelompok, dan memberikan tantangan-tantangan, apa yang kita lakukan ke depan, apa yang kita lakukan keluar, dan mendorong untuk kelompok berani melakukan tindakan-tindakan itu, bukan hanya membicarakannya. Itulah fase norming dan fase performing. Fase yang sangat menyenangkan berada dalam kelompok dalam situasi ini. Fase terakhir disebut sebagai fase adjourning. Kalau kita sudah journeying together, menjalani perjalanan bersama-sama sebagai kelompok, saat ini tiba pada saat adjourning, di mana kelompok akan sampai pada penyelesaian, dan mungkin dalam fase ini kelompok sudah mulai memikirkan akan pecah menjadi kelompok-kelompok yang lebih baru. Orang-orang di dalam kelompok akan menjadi pemimpin-pemimpin, pembimbing-pembimbing kelompok yang baru yang lainnya. Dan inilah fase di mana anggota mulai memikirkan apa yang sudah kita lalui selama ini, apa yang berharga, apa yang kita syukuri, apa yang telah kita pelajari bersama-sama sebagai kelompok. Dan ada dua perasaan yang muncul, yaitu sukacita karena semua berkat yang sudah dialami, tetapi sisi lain ada kesedihan karena tidak akan bertemu secara rutin lagi dalam kelompok, karena masing-masing nanti akan ada kelompok-kelompoknya sendiri. Dan orang-orang mulai menunjukkan kasih dan penghargaan kepada setiap pribadi dan memikirkan bagaimana kita akan menjaga hubungan, tentu saja dalam frekuensi dan dalam bentuk yang berbeda di dalam masa-masa ke depannya. Pemimpin akan menolong anggota-anggota untuk melakukan evaluasi, melihat ke belakang, dan merayakan. Kita bisa mengadakan perayaan, kita bisa makan-makan, kita bisa pergi bersama dan sebagainya untuk merayakan karya Tuhan di tengah-tengah kelompok ini. Kemudian pemimpin pada bagian ini akan menguatkan mereka dan mengutus mereka membangun kelompok-kelompok baru supaya semakin banyak orang menjadi murid-murid Kristus, bukan hanya di dalam kelompok ini saja. Tahapan-tahapan dinamika kelompok ini kiranya bisa menolong Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini sedang membimbing sebuah kelompok kecil. Tuhan memberkati.